Selamat pagi teman-teman semua. Saya perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi nama saya Andri Johan. Instagram saya @grab. Saya dari Agrodrone. Agrodrone itu perusahaan yang bergerak di bidang drone untuk pertanian. Lalu saya adalah co-founder dari Skygraphic bersama Pak Anton. Kalau mau cek Facebook grupnya itu adalah di Skygrapher, membernya kurang lebih 10 di atas 10.000. Instagramnya sky.grapher. Lalu saya juga salah satu instruktur dari APDI. APDI itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia yang banyak mengadakan sertifikasi pilot, lalu juga membuat kegiatan-kegiatan untuk untuk acara untuk pengenalan pilot drone di Indonesia. Satu lagi, ini suku saya Anton Chandra, Instagramnya Anton Chandra. Dia adalah pemilik Androne, traveler, fotografer, dan juga blogger. Oh no! Kenal banget di Indonesia. Websitenya antonchandra.com ya. Lalu salah satu co-founder di Skygrapher juga, instruktur di APDI juga. Ya. Mulai saya kenalkan drone ya. Mungkin saya tadi udah nanya sama panitia yang di sini sangat basic, jadi saya kenalkan drone sedikit ya. Drone itu banyak istilahnya. Ada UAS, ada UAV, ya, UAV Unmanned Aerial Vehicle, UAS Unmanned Aerial System. Bahasa Indonesianya sekarang pesawat tanpa awak atau pesawat udara tanpa awak yang disingkat PUTA, ya. Semuanya sama persis artinya, ya. Semuanya sama persis artinya. Nah, jenis-jenis dari drone sendiri ada beberapa. Ada yang namanya fixed wing, ada yang namanya VTOL, ada yang namanya multirotor. Fixed wing sama VTOL ini mirip, ya, mirip. Cuman kalau VTOL ini campurannya fixed wing sama multirotor, gitu ya. VTOL itu artinya vertical take off landing. Nah, ini bentuknya VTOL. Dia ada baling-baling 4 ini untuk dia naik secara vertikal. Setelah drone ini sampai di atas di ketinggian tertentu yang dikehendaki, baling-baling yang belakang yang untuk maju ini, yang warna kuning ini, dia bisa jalan, baru jalan untuk supaya drone-nya bisa cruising ke depan, ya. Kalau drone yang multirotor, kenapa sebutannya multirotor? Itu motornya ada banyak. Ini kalau ini yang biasa kita mungkin tahu, kebanyakan drone kan motornya 4 ya, seperti ini. Motornya 4. Tapi ada yang sampai 8, sampai 10 juga ada. Makanya kita sebutnya multirotor deh, supaya ini kita bisa tahu sampai perkembangannya sampai seperti apa. Ya. Kalau fixed wing itu kayak pesawat penumpang itu, ya. Dia perlu landasan untuk take off. Dia juga perlu landasan untuk landing. Ya, makanya ada VTOL ini untuk mempermudah pada saat kita mau melakukan penerbangan fixed wing di ruangan yang tidak punya landasan. Saya mungkin agak cepat jelasinnya supaya keburu 1,5 jam ya. Oke, ini jenis kategori. Lalu ada ukurannya juga. Ukuran drone itu dibagi 2, besar sama kecil. Ya, menurut DKPPU atau Direktorat Kelaikan Penerbangan Pesawat Udara. Itu di atas 25 kilo disebutnya large UAS, yang di bawah 25 kilo disebutnya small UAS. Ini di seluruh dunia juga punya patokan seperti ini sih, ya. Nah, kegunaannya drone itu apa aja ya?
Drone itu kan cuman seperti mobil ya. Mobil mau dipakai untuk piknik ya bisa, ya terserah yang naik gitu. Apa aja bisa dilakukan untuk keperluan di udara gitu. Satu rekreasi hobi, ya seperti ini drone buat seperti main game, balapan. Ya juga untuk pertunjukan. Nanti saya ada videonya. Lalu dokumentasi. Nah ini yang dikerjakan seperti hanya Pak Anton sehari-harinya itu mendokumentasikan dengan drone. Lalu pemetaan yang mungkin nanti akan didalami di SIT HITB ya. Lalu pemantauan juga ini untuk security biasanya. Lalu penanggulangan bencana seperti ini. Ada kebakaran bisa diatasi dengan drone yang memang khusus didesain untuk penanggulangan bencana. Lalu perlindungan tanaman juga ada untuk transportasi nih seperti ini di Dubai sudah dilakukan transportasi otomatis antar hotel. Mirip helikopter, cuman helikopter nggak bisa saya suruh dari sini ke sana tanpa orang, nggak bisa. Drone bisa. Nah ini bedanya, drone itu ada otaknya, ada komputernya, ya. Semuanya bisa autonomous. Ya. Juga sebagai alat perang yang kita tahu di berita-berita ada penyerangan menggunakan drone segala macam, nah itu. Ini untuk rekreasi, untuk hobi, untuk sport, ya, olahraga. Semuanya menggunakan Google, kacamata VR. Jadi di dalam kacamata ini dia sama dengan melihat monitor atau layar yang dipasang kameranya di drone itu. Biasanya pemainnya anak-anak muda. Saya udah belajar berkali-kali dan nggak berhasil. Anak kecil malah bisa. Iya, biasanya udah yang mulai SD di Indonesia, ya juara Asia Tenggara itu di Indonesia anak SMP dan juaranya kelas 6 SD waktu itu. Juara kelas 6 SD. Apa yang dilihat di kacamata itu sama kayak pilot ada di dalam pesawat. Nah itu yang keluar di kacamatanya. Saya mungkin lebih jelas dari ini. Seperti itu. Oke. Nah, lebih seperti itu. Nah, untuk pertunjukan ada lagi nih. Ini menarik sekali untuk pertunjukan. Di Indonesia sudah pernah dibikin waktu ada Asian Games ya di Monas waktu itu. Harganya nggak murah. Ini di langit ini. Ini di langit ya. Yang mengembangkan ini adalah Intel microprosesornya apa? Komputer itu. Mereka membuat otaknya untuk drone ini. Tapi nggak cuma Intel. Itu drone tuh yang terbang dipasangin lampu. Lampunya bisa berubah-ubah warna. Semuanya otomatis sudah diprogram dari komputer. Mereka cuma terbang tanpa ada pilot. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ya macam-macam bentuknya, tapi kurang lebih seperti ini drone biasa aja, kecil, lalu ada lampunya. You'll see that there's no cameras. It does two things really well. It has a light that can create over 4 billion color combinations in the sky, and it flies really precisely.
spices. bisa berubah menjadi berjuta warna dari kombinasi lampu RGB. Apakah pernah failure, pernah crash di Cina? Jadi drone-nya semua tabrakan, jatuh semua. Pernah. The control center understands the states of all of the Error drones that programnya. we have here. So if you select a specific drone, you can actually see the battery life, the GPS, the temperature, and so forth. So Parameter that's how we know GPS-nya, that baterainya it's semua ada di We komputer. actually have a setting on the drone where we can actually change it as quickly as we want. And this is really important when we do shows because if we want to send out a flash of light for any external aircraft, we can shine the whole fleet bright red. We have a lot of special IP and special algorithms that allow us to fly and control all of these drones with just one pilot. Everything is pre-programmed, so we know exactly where these drones are going to fly, and we test it through our simulator before we fly. Jadi ada simulatornya sebelum diterbangin ya, sudah diprogram semua, ada simulatornya baru dicoba. How the industry as well as aviation and regulators look at how to fly drones because of the technology that we have. Oke. Hey there, thanks for checking out CNBC on. Nah, kita langsung masuk ke pengoperasian. Ini tolong lebih diperhatikan karena ini nanti apa yang kita lakukan di lapangan ya. Jadi prosedur pengoperasian drone itu ada beberapa ini garis besarnya ya. Satu, set survey, ini penting sekali. Nah, semuanya ini penting, nggak ada yang nggak penting. Set survey. Jadi sebelum kita main drone kita harus melihat lingkungannya. Oke, di sini ada pohon, di sini ada gedung, ya. Di sana lahan kosong, ya. Di sebelah sana ada tiang listrik, ada tiang lampu segala macam. Set survey ini penting sekali, ya. Ada set survey, pre-flight check and setting. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ya, sebelum terbang dicek untuk warnanya dan di setting semuanya. Lalu kita take off. Lalu approach, kita melakukan apa yang mau kita lakukan dengan penerbangan ini. Lalu kalau sudah landing, dan harus ada emergency procedure, ada juga exiting procedure. Ya, makanya kita harus set survey, tahu kondisi ini seperti apa. Ya. Dan survei, kenali obstacle di area rute terbang. Apa aja yang akan menghalangi kita terbang di sini, ya. Sebelum kita mau terbang, kita sudah harus merencanakan dulu kan. Kita mau terbang di ketinggian berapa, saya mau ngapain, mau foto apa gitu ya. Mau ngefoto gedung yang mana, nah itu yang bisa survei. Apa aja obstacle-nya untuk saya terbang di daerah sana. Ya, ada gedung kah, pohon kah, atau ada yang menghalangi signal remote dengan GPS. Jadi ada gedung, jangan sampai kita mau motret gedung itu di belakangnya, sedangkan kita berdiri di sini, putus signalnya antara remote control dengan drone. Ya. Ada tiang, kabel, ada layang-layang juga obstacle ya. Lalu adakah di daerah sana banyak burung yang besar misalnya, ya? Karena drone bisa jatuh karena di ini sama burung, apalagi burung yang memang menjaga teritorinya sangat ketat gitu, seperti elang ya, banyak drone jatuh kan elang. Hindari medan magnet seperti logam dengan volume yang besar, lalu sutet yang aliran listrik tenaga tinggi ya. Logam volume besar itu contohnya seperti apa sih? Jembatan yang dikonstruksinya dari besi semua, itu sangat-sangat mengganggu kompas. Apakah bisa dilakukan penerbangan di situ? Bisa kalau sudah punya skill yang cukup untuk gimana kalau sampai terjadi masalah gitu ya. Kenapa sih ini penting sekali ya? Kenapa sih ini harus diperhatikan? Kompas itu menunjukkan arah daripada drone ya. Drone itu kan semua sudah di komputer ya. Kalau kita mau pencet ke atas, dia akan lari ke koordinat mana. Kan seperti itu secara digital, secara teknik. Sedangkan pada saat kita dorong ke maju, dia salah koordinat.
Dorong maju dia bisa belok, atau kalau enggak kita biarin, karena dia harusnya hold di titik ini, dia bisa kemana-mana sendiri. Dan itu yang disebabkan apa yang menyebabkan flyaway. Flyaway itu drone-nya hilang aja udah. Ya, kalau kalian beli drone harganya 20 juta ya udah. Ya, kelar. Ya, jadi drone flyaway hampir semuanya karena kompas error. Hampir semuanya. Lalu hindari objek vital. Objek vital contohnya apa? Istana Presiden. Janganlah terbang di sana. Dia pasti ditembak itu. Pasti ditembak. Lalu janganlah terbang di area PLTU. PLTU pokoknya pembangkit listrik deh gitu. Kenapa Pak? Itu kan bagus kalau difoto misalnya. Ya bagus kalau difoto. Kalau foto itu di tangan teroris, ya loh, yang nggak suka dengan Indonesia, gampang kan dia cari cara untuk ngebom dari fotomu, gitu ya, dibom, der, mati lampu senegara. Ya. Apalagi objek vital, markas tentara, janganlah difoto, gitu. Ya, pokoknya banyak objek vital yang nggak boleh difoto. Itu sudah ada di aturan dan di aplikasi. Kalau kita menggunakan drone yang sudah pabrikannya bagus, di aplikasinya mereka sudah ada mapnya, sudah ditentukan mana aja yang no fly zone, mana yang warning zone. Ya, jangan terbang di sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan kecepatan angin tidak melebihi kemampuan drone. Harus dibaca spesifikasinya, drone ini bisa menahan angin berapa, ya, tapi jangan dipakai sampai ke sana, ya. Cuaca yang tidak mendung atau hujan, ya, jangan sampai mendung atau hujan apalagi, ya. Apakah bisa Pak hujan drone-nya terbang? Bisa. Drone itu sebagian besar itu tahan air, yang profesional ya, yang seperti merek DJI itu tahan air, disiram aja tetap jalan kok.